Kalau jadi ini wawancara untuk tugas kewirausahaan dengan objek wawancaranya warteg, narasumbernya Ibu Yuliawati. Yuniwati. Jadi pertanyaan yang pertama itu kayak apa sih alasan mulai usaha warteg ini, Bu? Ya, yang utama pasti ekonomi ya, biar ekonominya lebih baik lagi. Masa depannya lebih baik lah. Oke. Terus kayak ada nggak sih rencana sebelum mulai usaha ini kayak mikirin nanti target pasar apa gitu? Apa kayak ya udah yang penting mulai aja dulu? Ya sebenarnya nggak ada rencana sih, karena memang dadakan. Oh, dadakan. Dadakan, jadi nggak ada rencana, sebelumnya nggak ada. Oke, berarti natural aja ya, alami aja. Alami aja. Terus di sini ada kayak strategi pasar gitu nggak, Bu? Kayak dipromosi misalnya bikin video promosi tentang warteg ini, apa makanan yang ada, di posting di sosial media gitu kan? Ya paling di WA gitu, aku pribadi gitu. Tapi kalau promosi dari wartegnya kan memang sudah ada kan dari grupnya kan, ini franchise. Oh, sebelumnya sudah ada, jadi di YouTube, di media memang sudah ada. Oh, udah ada. Sebelumnya memang sudah ada. Terus kalau misalnya ngatur modalnya gimana, Bu? Soalnya kan tadi kayak dibilang franchise kan biasanya kayak sistemnya gimana sih? Kalau franchise itu sistemnya itu berarti bagi hasil. Bagi hasil? Kalau aku kan di sini pengelola, jadi ada investornya keluar modal sama pihak PKP-nya gitu. Oh, berarti kayak tapi modal pertamanya itu sepenuhnya dari Ibu atau? Bukan, kalau modal awal dari investornya itu. Jadi pokoknya aku kesini tuh udah siap semua dari barang ya. Tinggal aku belanja aja ke pasar. Udah dikasih modal juga. Oh, berarti sebenarnya kepemilikan dari usaha ini gimana sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Iya, kayak ini kan tadi kan Ibu bilang modal awalnya dari investor. Iya. Itu berarti kepemilikannya gimana tuh? Berarti ya punya investornya ini. Kan sistemnya ini kan apa namanya? Jual putus. Jadi yang penting udah dibikinin warung kayak gini. Pokoknya marketing udah nggak mau tahu lah. Oh, berarti di sini Ibu tuh jadi pengelolanya aja. Di masyarakat. Terus kayak ada nggak sih kayak cara Ibu buat ningkatin penjualan tuh? Ya contohnya tadi yang promosi. Dari sih itu dijawab lagi. Terus kayak cara Ibu menjaga kualitas dari bahan ya dari bahannya. Bahannya kalau aku utamakan yang bagus. Berarti tapi Ibu beli bahannya langsung ke pasar atau kayak? Langsung ke pasar sendiri. Ada juga, terus ada yang diantar juga. Oh, berarti enggak semuanya beli sendiri. Kayak sembako kan bisa diantar gitu. Tapi kalau kayak sayur kan ke pasar. Nyari yang segar ya? Nyari yang segar yang bagus kayak gitu. Tapi kalau daging-daging kayak ikan, ayam itu ke pasar. Ke pasar juga? Setiap hari pokoknya ke pasar. Terus kalau pengepulnya itu disediain dari investor yang itu? Enggak. Atau Ibu sendiri? Oh, kenalan Ibu sendiri? Aku sendiri. Pokoknya nyari yang paling murah. Tapi kualitasnya yang bagus gitu. Terus kayak Ibu bisa mengidentifikasi nggak sih? Bisa tahu nggak sih faktor yang bikin bisnis ini tumbuh itu apa? Alasan kenapa bisnis ini bisa kayak jadi sekarang ramai banget? Ya karena kan Mas, kita kan jual kan makanan, setiap orang itu pasti butuh. Gitu kan, pasti setiap orang tuh pasti butuh makan kan. Ya benar juga. Kayak gitu. Jadi apalagi di sini kan sekitar kampus ya. Ya pasti banyak kan anak perantau gitu. Anak muda kan jarang yang males masak gitu. Pasti belilah gitu. Tapi sebelum nentuin tempat di sini emang karena tahu kalau tempat ini dekat kampus makanya milih tempat ini atau kayak beruntung aja kayak betul-betul ya beruntung juga ya, diperkirakan juga sih karena dekat kampus gitu kan. Udah ada perkiraan itu juga. Terus ya beruntung juga lah salah satunya. Tapi enak sih makanannya, Bu. Iya. Terus Ibu pernah nggak sih kayak waktu COVID deh? Kayak waktu COVID itu kayak gimana, Bu? Aku berarti belum buka. Belum Bukanya buka? setelah COVID. Setelah COVID? Aku 2023 baru buka. 2023.
Terus ada nggak kayak masa-masa waktu pas biasanya sih di awal bisnis ya, kayak itu penjualannya rendah gitu. Itu cara antisipasinya gimana gitu? Kalau justru awal buka di sini Langsung ramai? langsung ramai. Langsung ramai ya? Langsung ngantri itu ditutup aja pada minggu. Itu waktu Langsung pas ramai. awal-awal itu emang baru ada warteg di sini, maksudnya rumah makan ya? Berarti baru ada warteg itu baru di Jogja ini baru kurang lebih 30 outlet. Belum banyak, nggak kayak sekarang kan ini kan targetnya 70 kan. Ini 70. Waktu saya datang itu baru 30 outlet di Jogja sini gitu. Kalau sekarang udah lebih banyak lagi. Iya sih, udah banyak banget. Udah banyak cabang, terus banyak nama lain juga. Iya, di dekat lampu merah juga ada sih. Ada. Nah, sekarang kan ada Putra Bohari, ada Berlian. Tapi kalau di barisan sini kayak sebelah ada warteg juga. Itu dia ada sebelum minggu atau setelah? Sebelum berarti udah ada semua ya. Oh, udah ada. Oh, iya, udah baru ada. di sini ya? Kecuali yang kayak depan konteks apa itu yang di emperan itu baru sekarang. Berarti Kalau deretan ini udah ada dari dulu mas, dari pertama di sini tuh udah ada. berarti bener-bener langsung ini ya? Langsung. Nah, Justru penjualan awal tuh justru ini kan dulu kan kampus sini kan ramai mas kalau ada pendaftaran di saudara. oh, orang tua. Apalagi waktu lagi ada pendaftaran dulu kan ini 24 jam kan. Oh iya. Jadi jam 2 pagi itu kalau aku lagi mau ada pendaftaran atau acara itu udah ramai di Jogja. Jadi emang ngaruh banget ya penentuan lokasinya. Iya, sangat pengaruh sih lokasi juga. Oh, berarti kayak ibu kayak yang tadi bilang baru awal buka langsung hadir, langsung rame gitu. Berarti Ramai. ibu nggak mikirin dong kayak gimana sih caranya warteg ini bisa bersaing sama warteg lain? Ya tetap harus pikiran. ada pikiran kan. Maksudnya kan kita berarti kan harus karena ini kan sudah banyak saingan kan. Iya. Jadi gimana caranya tuh biar kita tetap Tetap bersaing ya sama kan mempertahankan rasa kualitas kayak gitu. Terus pernah nggak sih ngalamin rugi? Wah pernah. Namanya jualannya pernah. Kadang kan hujan. Oh. Kalau nggak lagi mungkin ada acara apa, jadi kan anak-anak kan pada anak muda kan pasti ada kamera, ada apa kan pada begitu biasa pada makan nggak pada makan kayak gitu. Oh itu berarti ruginya itu kayak bisa dibilang sering nggak bu? Ya jarang sih, maksudnya tetap ada untung, cuma mungkin nggak sebesar kayak kayak biasanya gitu. Maksudnya tetap sih kalau rugi sih kayaknya belum pernah ya kalau rugi, tapi dia untungnya nggak turun drastis itu pernah kayak gitu. Oh berarti ruginya itu berarti nggak pernah yang dalam artian minus harus apa-apa? Iya enggak ya? Cuman tetap semua ini sih, cuman nggak sebesar kayak biasa. Oh, berarti cuman misalnya bukan rugi, berarti penurunan ininya penjualan ya. Terus kayak kalau misalnya kayak gitu, ibu ngapain? Atau ya udah? Ya berarti ini kan apa? Kita biasanya tak kurangin no. Apanya? Apa belanjanya? Oh belanja untuk hari Kayak masaknya biasanya misalnya telur 10 itu kita kurangin karena kondisinya lagi turun kayak gitu. Nanti kalau udah berangsur membaik tambah lagi sedikit kayak. Tapi kalau masaknya itu ngisinya itu setiap kalau udah habis atau kayak ada jam misalnya jam 12 terus habis masak lagi. Iya kayak gitu. Habis masak lagi. Oh berarti ngikutin kondisi ininya ya, nggak ada kayak dipatokin misalnya jam 9 mau itu udah masih habis atau enggak, yang penting masak enggak gitu. Iya, enggak kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya ini habis ya masak lagi. Tapi kalau kita lihat jam, jadi kalau misalnya udah jam 8 atau jam 9 malam, kita kan tutup jam 12 sih paling malam jam 12. Itu biasanya kita nggak masak lagi. Oh ya. Mungkin kayak sayur kita masak kan, kalau lauk enggak. Terus kalau misalnya ini rencana ibu supaya saya tetap berjalan gitu? Ya kita mungkin lebih memperbaiki rasa lagi, terus mungkin nambah menu masakan lebih banyak gitu kan, dan lebih banyak warna lagi. Bikin orang lebih tertarik kan, di sana lebih komplit gitu kan gitu. Ya salah satunya gitu sih. Berarti ini ya menjaga kualitas dari makanannya ya. Yang utama itu, yang utama kalau jual makanan itu kan orang kan makan kan rasa. Terus kalau misalkan kayak ini kan komoditas pangan ya, pengaruh banget sama kayak
harga BBM aja naik dikit udah pasti ngaruh di pasar kan. Ngaruh banget itu ngaruh. Itu ibu cara ngatasinnya gimana? Kayak apa gitu? Ya kalau di sini aku bubu nggak bisa dikurangin ya. Kalau aku bubu nggak bisa dikurangi sih. Paling ya mungkin biasanya untungnya misalnya 100%, makin yang sedikit, tapi yang penting jalan terus itu kalau aku. Oh berarti kayak ya udah biarin loss aja. Iya gitu. Jadi kita tetap karena kan orang beli kan nggak mau tahu ini bahan lagi mahal atau lagi murah kan nggak tahu. Jadi ya kayak gitu aja sih mas. Berarti mau telur, cuman kalau mungkin memang nggak nutup gitu, kayak dulu kan telur 4.000 ya, karena telurnya waktu itu harganya sekian gitu. Kalau sekarang kan sekian gitu. Jadi paling ditambahin kayak gitu. Tapi juga butuh waktu lama gitu, nggak langsung naik gitu, nggak bisa. Karena kan kalau jual makanan udah harga segini nggak bisa diturunin lagi mas. Oh gitu. Iya. Baru tahu kalau. Iya. Oh iya sih. Segitu aja gitu. Karena ya kayak yang terbilang ya BBM sama ini faktornya banyak banget yang ngaruhin harganya ya. Iya. Jadi kayak segitu aja untuk wawancaranya. Terima kasih buat ibunya udah ngelakuin waktunya. Sama-sama mas. Makasih ya Bu. Sukses mas. Iya. Makasih ya Bu.